Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Eli Matulimah MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Kecerdasan Artifisial dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang singularitas. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Fadila Nuria Sinta dengan NIM 03. Selanjutnya, Azwin Rasik Azinar dengan NIM 010, Zaidan Atalah dengan NIM 014, Dania Ditya Putra Effendi dengan NIM 038, dan Rifa Dian Ardiansyah dengan NIM 043. Next. Untuk definisi dari singularitas sendiri, menurut kami dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, definisi menurut di lingkup fisika. Menurut fisikawan dan kosmolog, singularitas adalah titik ketika hukum-hukum fisika tidak ada, atau ruang waktu energi dan materi menyatu, tak terdefinisi dan tak bermakna. Yang kedua, singularitas adalah tempat di alam semesta di mana kepadatan dan tarikan gaya gravitasi tidak terhingga. Singularitas juga dipakai dalam dunia teknologi informasi. Contohnya, lubang hitam dan Big Bang. Sumber dari diktio.id dan Ruang Guru. Next. Dan yang kedua, definisi menurut para ahli. Menurut Ray Kurzweil, di dalam bukunya yang berjudul The Singularity is Near. Singularitas adalah titik waktu hipotetis ketika kecerdasan buatan melampaui kecerdasan manusia. Dan yang kedua, menurut Elon Musk, salah satu perkembangan kecerdasan buatan yang menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi manusia. Yang ketiga, menurut David Chalmers, singularitas adalah ledakan kecerdasan AI yang memiliki potensi manfaat yang besar seperti penyembuhan semua penyakit yang diketahui, mengakhiri kemiskinan, kemajuan ilmiah yang luar biasa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, menurut Vernor Vince, perkembangan teknologi akan menghasilkan perubahan eksponensial yang mengubah fundamental masyarakat manusia. Yang terakhir, menurut Jacques Ludic, sudut pandang ini berfokus pada potensi resiko dan konsekuensi negatif dari AI singularity, seperti hilangnya pekerjaan, hilangnya privasi, dan sistem AI yang menjadi tidak terkendali atau berbahaya bagi umat manusia. Next. Dan selanjutnya ada potensi manfaat untuk singularity. Singularity memiliki potensi untuk merevolusi banyak industri, seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan sistem kecerdasan buatan yang canggih, bisnis akan dapat menyederhanakan operasi mereka dan mengurangi biaya, memungkinkan mereka menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada pelanggan. Selain itu, kecerdasan buatan dapat membantu mengidentifikasi ketidakefisienan dan menyarankan perbaikan yang mungkin terlewat oleh manusia, yang dapat menghasilkan peningkatan produktivitas yang lebih besar. Next. Nah, dari singularity sendiri memiliki dampak positif seperti dalam kasus pemecahan masalah kompleks. AI yang sangat canggih dapat digunakan untuk mengatasi masalah kompleks seperti perubahan iklim, energi bersih, dan ketahanan terhadap bencana alam. Dan yang kedua, dalam konteks penjelajahan luar angkasa yang lebih cepat, AI dapat membantu manusia menjelajahi luar angkasa dengan lebih efisien dan aman, membuka peluang penemuan baru. Dalam konteks kesehatan, AI dapat membantu merancang perawatan kesehatan yang lebih efektif, memantau pasien secara real-time, dan meningkatkan prediksi penyakit. Dan yang terakhir, untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, implementasi AI super intelligent di berbagai sektor ekonomi dapat menghasilkan peningkatan efisiensi operasional dan produktivitas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rifa Ardiansyah. Monggo Rifa Ardiansyah. Ya, selanjutnya yaitu potensi risiko dari singularity. Salah satu potensi risiko dari singularity adalah penggantian pekerjaan. Kecerdasan buatan dapat menggantikan tenaga manusia di berbagai bidang, termasuk pekerjaan rutin dan terstruktur. Hal ini dapat mengakibatkan pengangguran sejumlah besar pekerja yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang didominasi oleh AI. Sumber Kompasiana.
Selanjutnya, ada lagi risiko lainnya, yaitu kekhawatiran tentang privasi. Dengan meningkatnya jumlah data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem kecerdasan buatan, ada risiko bahwa informasi pribadi dapat disalahgunakan atau dieksploitasi, yang dapat mengakibatkan konsekuensi serius bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Next. Ya, selanjutnya ada isu singularity. Dari beberapa film yang kita nonton, ada beberapa film yang dimana terdapat singularity AI tersebut. Yang pertama yaitu Transcendent, yang kedua ada Megan, dan yang ketiga ada The Matrix. Next. Yang pertama yaitu sinopsis dari film Transcendent. Dr. Will Kester atau diperankan oleh Johnny Depp adalah seorang ilmuwan terkenal di bidang kecerdasan buatan dan teknologi kuantum. Namun, ketika dia menjadi target serangan oleh kelompok teroris anti teknologi, dia terluka parah. Untuk menyelamatkan hidupnya, timnya memindahkan kesadaran dan pengetahuannya ke dalam komputer super kuat ini. Lalu, Dr. Kaiser ke dalam bentuk digital yang memungkinkan untuk mengakses pengetahuan tak terbatas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Next. Lalu, terdapat hubungan dengan singularitas. Di film ini menyentuh pada ide-ide yang berkaitan dengan perkembangan teknologi yang begitu maju, sehingga mencapai tingkat kecerdasan buatan yang lebih besar dari manusia. Hal ini menciptakan perdebatan tentang apakah singularitas teknologi bisa dicapai dan apa dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Dalam konteks film ini, singularitas teknologi digambarkan sebagai pencapaian yang mengubah segalanya, dengan konsekuensi moral dan etika yang mendalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara teman saya sendiri. Selanjutnya, dipersilakan. Baik, selanjutnya yakni sinopsis dari film Megan. Nah, film Megan ini dimulai dari kisah seorang insinyur robotika yang memiliki nama Gemma. Nah, Gemma ini bekerja untuk sebuah perusahaan mainan. Di perusahaan tempatnya bekerja, Gemma mengembangkan sebuah robot dengan memanfaatkan AI atau Artificial Intelligence. Penampilan robot AI itu dibuat seperti gadis kecil dengan paras yang cantik, dan kemudian robot ini diprogram agar dapat menjadi teman sekaligus penjaga bagi anak-anak. Saat sedang mengerjakan rancangan robot AI tersebut, tiba-tiba keponakan Gemma yang bernama Kedi dititipkan untuk tinggal di rumahnya. Kedi dititipkan karena kedua orang tuanya meninggal dunia serta kecelakaan. Gemma pun menerima kehadiran Kedi untuk tinggal di rumahnya. Nah, saat Kedi tinggal di rumah pamannya itu, dia diperkenalkan dengan sebuah prototipe Megan yang sengaja dikerjakan oleh Gemma untuk menemani Kedi. Setelah diperkenalkan dengan robot AI cantik itu, Kedi dan Megan pun menjadi sahabat dan sering main bersama. Sampai akhirnya, keanehan mulai muncul. Boneka Megan ini mulai hidup dan meneror penciptanya sendiri, yakni Gemma. Semakin hari, sifat Megan semakin aneh dan agresif. Bahkan, kekacauan yang ditimbulkan oleh robot AI ini tidak dapat dikontrol lagi. Next. Apa sih hubungan film Megan dengan Singularity? Oke, hubungan film Megan ini bisa merujuk pada tema penggunaan AI yang mengarah pada robot Megan yang mana robot Megan ini semakin cerdas dan bahkan terasa hidup. Hal ini menciptakan situasi di mana teknologi AI mendekati atau mencapai tingkatan kecerdasan yang menimbulkan konsep singularitas, yaitu titik di mana kecerdasan buatan dapat melebihi kecerdasan manusia dan bahkan berkembang secara otonom. Film ini mengeksplorasi dilema etis yang muncul ketika teknologi AI mencapai tingkat kemampuan yang tinggi, termasuk pertanyaan tentang kendali manusia atas AI, dampaknya pada kehidupan manusia, dan bagaimana AI dapat mengambil keputusan yang berpotensi berbahaya. Meskipun film ini adalah karya fiksi, tema-tema ini mencerminkan perdebatan aktual seputar pengembangan dan penggunaan AI dalam kehidupan nyata. Jadi, hubungan antara film Megan dan singularitas dapat ditemukan dalam pemahaman bahwa film ini menggambarkan situasi di mana AI mendekati tingkat kecerdasan yang sangat tinggi dan menghasilkan konsekuensi yang kompleks. Selanjutnya, film yang ketiga yakni dari film The Matrix. Untuk sinopsisnya sendiri yakni ada tokoh bernama Neo, yakni Keanu Reeves, seorang hacker komputer terkenal yang menemukan bahwa dunia yang dia kenal hanyalah ilusi yang diciptakan oleh mesin-mesin cerdas yang menguasai manusia. Dia diperkenalkan kepada Morpheus atau Lawrence Fishburne
seorang pemberontak yang memimpin perlawanan terhadap mesin tersebut, yang memilih untuk mengikuti Morpheus dalam perjalanan menuju kebenaran. Mereka memasuki dunia maya yang disebut The Matrix, tempat manusia dijadikan baterai biologis oleh mesin-mesin tersebut. Akhirnya, Neo dengan bantuan Trinity dan rekan-rekannya belajar mengendalikan kekuatan di dalam Matrix dan berusaha mengakhiri kekuasaan mesin tersebut. Dan pertempuran sengit antara manusia dan agen-agen mesin yang dipimpin oleh agen Smith pun tak terhindarkan. Film ini mengubah pertanyaan filosofis tentang realitas, kontrol, dan pilihan sambil menghadirkan aksi yang memukau dan cerita yang mendalam. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan singularitas? Untuk film The Matrix ini sendiri memiliki hubungan dengan gagasan singularitas AI dalam konteks bahwa mesin-mesin cerdas yang menguasai dunia maya, yakni The Matrix, mewakili tingkat kecerdasan buatan yang sangat tinggi, sama seperti film sebelumnya yakni film Megan. Nah, dalam konsep singularitas AI, kita membayangkan masa depan di mana kecerdasan buatan mencapai tingkat di mana mereka melebihi kecerdasan manusia dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan manusia atau menciptakan dunia yang sangat kompleks. Mesin-mesin dalam The Matrix menciptakan dan mengendalikan dunia maya yang sangat canggih sehingga mirip dengan gambaran singularitas AI di mana kecerdasan buatan mencapai tingkat yang mengubah segalanya. Walaupun film ini memiliki elemen fiksi ilmiah yang dramatis, ia tetap menyoroti potensi dampak dan pernyataan etis yang muncul seiring dengan perkembangan kecerdasan manusia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang bertugas kami persilakan. Hal berikutnya yang akan kita bahas adalah persiapan untuk singularity. Investasi dalam pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan diri menghadapi singularity. Saat kecerdasan buatan semakin canggih, akan diperlukan tenaga kerja yang sangat terampil untuk mengembangkannya dan merawatnya. Ini berarti individu harus fokus pada pengembangan keterampilan di bidang seperti ilmu komputer, teknik, dan analisis data. Next. Mengembangkan pedoman etika untuk kecerdasan buatan juga penting. Saat mesin menjadi lebih cerdas, mereka mungkin dihadapkan pada keputusan moral yang kompleks. Penting untuk menetapkan pedoman yang jelas untuk memastikan bahwa kecerdasan buatan beroperasi dengan etika dan tanggung jawab. Membangun kerjasama antara manusia dan mesin adalah langkah kunci lainnya dalam mempersiapkan diri menghadapi singularity. Dengan bekerja sama, manusia dan kecerdasan buatan dapat mencapai hasil yang tidak mungkin bagi salah satu kelompok tersebut jika bekerja sendiri. Ini berarti menciptakan sistem yang memungkinkan interaksi yang lancar antara manusia dan mesin. Next. Menganalisis singularity dengan brain-computer interface. Salah satu cara yang menarik untuk mendekati konsep singularity adalah melalui penggunaan brain-computer interface. Perangkat ini memungkinkan komunikasi langsung antara otak manusia dan komputer, membuka peluang baru untuk pengembangan dan integrasi kecerdasan buatan. Dengan BCI, kita mungkin dapat meningkatkan kemampuan kognitif kita, mengendalikan mesin dengan pikiran kita, dan bahkan menggabungkan kesadaran kita dengan kecerdasan buatan. Next. Namun, ada juga potensi resiko yang terkait dengan BCI dan singularity. Misalnya, kecerdasan buatan menjadi terlalu canggih. Ia dapat berpotensi memanipulasi atau mengendalikan pikiran dan tindakan manusia melalui BCI. Penting untuk mempertimbangkan masalah etika ini. Saat kita terus menjelajahi persinggungan antara kecerdasan buatan dan antarmuka otak komputer. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu menganalisis singularity dengan hukum Moore. Hukum Moore yang menyatakan bahwa jumlah transistor pada sebuah chip akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Gordon Moore 1965 telah menjadi salah satu pendorong utama di balik pertumbuhan eksponensial daya komputasi. Namun, ketika kita mendekati batasan fisik, teknologi berbasis silikon seperti ukuran atom, tidak jelas apakah tren pertumbuhan eksponensial ini dapat berlanjut tanpa batas. Dengan kata lain, ada keraguan tentang apakah kita akan terus
dapat meningkatkan kemampuan komputer secara drastis dengan terus memperkecil ukuran translator. Beberapa ahli memprediksi bahwa singularity bisa menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan ini, dengan memungkinkan kita menciptakan sistem komputasi yang lebih kuat dan efisien melalui penggunaan kecerdasan buatan. Dengan menganalisis singularity melalui lensa hukum Moore, kita dapat memahami lebih dalam potensi dampaknya pada masa depan teknologi. Selanjutnya yaitu menganalisis singularity dengan OpenAI. OpenAI, sebuah perusahaan riset berlaba, berada di garis depan pengembangan teknologi kecerdasan buatan canggih yang bisa membawa kita lebih dekat singularity. Karya mereka dalam pemrosesan bahasa alami dan algoritma deep learning telah menghasilkan hasil yang mengesankan, seperti menciptakan sistem kecerdasan buatan yang dapat mengalahkan pemain manusia dalam Dota 2, sebuah permainan video multi pemain kompleks. Selanjutnya yaitu menganalisis singularity dengan OpenAI. Namun ada juga kekhawatiran tentang potensi resiko dari OpenAI saat kecerdasan buatan menjadi lebih canggih, bisa menjadi sulit untuk mengendalikan dan dapat mengancam keselamatan manusia. OpenAI telah mengenali resiko ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan teknologi mereka dikembangkan dengan cara yang aman dan etis. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.